Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Listia Rahayu dengan NIM 23010118130208 dari kelompok 1B kelas rangkel B. Nah, di sini saya akan memaparkan usulan proposal dari kelompok kami dengan judul pengaruh perbedaan nama simpan ampas tahu terhadap pertambahan bobot badan harian babi peranakan VDL peliharaan di pabrik tahu. Adapun latar belakang dari pengambilan judul yaitu babi merupakan ternak monogastrik yang mampu memanfaatkan limbah yang notabene memiliki nutrien rendah menjadi produk bernilai jual tinggi, di mana di sini rata-rata pertambahan bobot badan babi tergolong tinggi sehingga banyak peternak yang memilih babi sebagai peliharaan untuk usaha sampingan dari usaha utama yang dilakukannya. Contohnya seperti di Kelurahan Puncang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, terdapat beberapa pabrik tahu yang memiliki usaha sampingan yaitu peternakan babi. Nah, babi-babi di peternakan itu diberikan makan dengan ampas tahu dan campuran dari bahan lain begitu. Nah, ampas tahu yang diberikan pada ternak memiliki umur simpan yang beragam. Ada beberapa peternak yang langsung memberikan ampas tahu ke ternaknya, ada juga yang menyimpan ampas tahu dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama, dan terkadang sampai ampas tahu berbau tengik. Gitu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan pengaruh perbedaan lama simpan ampas tahu terhadap pertambahan bobot badan harian babi yang dipelihara di pabrik tahu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama simpan ampas tahu terhadap pertambahan bobot badan harian babi peliharaan di pabrik tahu. Nah, manfaat yang didapatkan yaitu para peternak babi, khususnya di Kelurahan Puncang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dapat meningkatkan pertambahan bobot badan harian ternak babi mereka dengan memberikan ampas tahu yang sesuai berdasarkan lama simpan, sehingga hasil produksinya tambah dan manajemen pakannya lebih efisien. Nah, ini hipotesisnya yaitu pemberian pakan berupa ampas tahu dengan kualitas yang baik atau lama simpan yang sebentar akan berdampak nyata pada pertambahan bobot badan harian babi yang dipelihara. Nah, berikut ada tinjauan pustaka. Ada babi peranakan VDL, ampas tahu, kemudian ada manajemen pakan dan PBBH. Kemudian di sini materi dan metode. Nah, di sini kami menggunakan unit percobaan berupa babi peranakan VDL yang dipelihara di pabrik tahu Parti sebanyak 20 ekor. Dikarenakan di sini nanti ada 4 treatment dan 5 ulangan. Dengan bobot rata-rata 18 kilo dengan umur sekitar 3 bulan. Nah, kemudian faktor penelitian yaitu perbedaan umur simpan ampas tahu yang dicampurkan dengan pakan basal yang kemudian akan diberikan ke babi. Nah, di sini level penelitiannya ada P1, 85% pakan basal. Ini hampir semuanya sama. Komposisinya yang dibedakan di sini lama simpan. Yang P1 segar, P2 2 hari, P3 disimpan 3 hari, dan P4 disimpan 4 hari. Nah, perlakuan ini dilakukan selama 30 hari dengan 5 ulangan. Nah, di sini parameter yang diukur yaitu PBBH dari babi yang dipelihara.
Kemudian di sini rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Mengapa menggunakan rancangan acak lengkap? Itu karena di sini perlakuannya cenderung maksud saya unit percobaannya cenderung homogen, perlakuannya cenderung terbatas atau sedikit begitu. Jadi sebaiknya menggunakan rancangan acak lengkap. Kemudian di sini jika analisis ANCOVA menggunakan ANOVA tadi menggunakan tadi ini menggunakan RAL, maksud saya ya. Kemudian di sini nanti jika signifikan akan dilanjutkan menggunakan uji wilayah Gada-Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Tuh. Nah, kita kemudian akan lanjut ke perhitungan. Sebentar. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Sebentar. Oke, untuk perhitungannya kita menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap. Nah, di sini ada 4 treatment dan 5 ulangan. Nah, ini PBBH yang didapatkan. Kemudian kita buat denah percobaan. Ini model linearnya. YIJ sama dengan mu plus to I plus epsilon IJ, di mana I sama dengan perlakuan. Di sini ada 4, jadi 1, 2, 3, 4. Dan J sama dengan ulangan, ada 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di mana di sini YIJ sama dengan PBBH babi peranakan VDL ke J yang memperoleh perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum ke I. Kemudian ada mu sama dengan nilai tengah umum PBBH babi peranakan VDL. Kemudian ada TOI, merupakan pengaruh aditif dari perlakuan lama simpan ampas tahu yang terdapat dalam ransum ke I. Epsilon IJ adalah perlakuan garat percobaan pada PBBH babi peranakan VDL yang mendapat perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum ke I. Nah, hipotesis statistiknya adalah H0 sama dengan TO 0 sama dengan TO 1 sama dengan TO 2 sama dengan 0. Artinya di sini tidak ada pengaruh perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum terhadap PBBH babi peranakan VDL. Atau di sini H1 sama dengan minimal TOI tidak sama dengan 0. Artinya minimal ada satu perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum yang mempengaruhi PBBH dari babi peranakan VDL. Kemudian, sebentar. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan ANOVA dan CV. Di sini DB total sama dengan R kali T min 1. R-nya ada 5
Ritmenya ada 4, 5 kali 4 minus 1 sama dengan 19 dB. Kemudian ada dB perlakuan sama dengan T min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3 dB. Kemudian ada dB galat. Di sini T kalikan dalam kurung R min 1. 4 dikali dalam kurung 5 min 1 sama dengan 16. Nah, di sini kemudian kita menghitung FK. FK didapat dari G kuadrat per N. Nah, G kuadrat itu sendiri merupakan total dikuadratkan, hasilnya sekian. N merupakan hasil dari treatment dikalikan ulangan. Kemudian dibagi, ini hasilnya. Kemudian kita menghitung JKX. JKX dapat dari sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ini didapat dari ini, data-data ini dikuadratkan dulu satu-satu, kemudian ditambahkan. Setelah itu dikurangi FK, hasil FK ini. Nah, hasilnya sekian. Kemudian dari JKT. Nah, JKT ini sama dengan epsilon TI kuadrat per R min FK. Nah, epsilon TI kuadrat ini didapat dari ini jadi maksudnya ini total perlakuan ini dikuadratkan satu-satu, ditambahkan, kemudian dibagi R, baru dikurangi FK. Nah, jika G didapat dari JKX. JKX ini JKX min JKT. JKT ini. Kemudian kita menghitung KT perlakuan. Nah, KT perlakuan itu JKT per T-1. JKT tadi kita sudah dapat hasilnya, kemudian T-nya ada 4 treatment, jadi 4 minus 1. Kemudian ini hasilnya sekian. Kemudian di sini ada KT galat. KT galat didapat dari JKG per T kalikan R dalam kurung R min 1. Di sini hasilnya sekian. Kemudian F hitung didapat dari KT perlakuan per KT galat. Nah, didapat hasil 3,645. Nah, kemudian di sini kita buat tabel begitu. Ada DB perlakuan, DB galat, DB total, ada JK perlakuan, JK galat, JK total, ada KT perlakuan, KT galat, kemudian ada F hitung dari sini tadi, kemudian F tabel. Nah, F tabel ini kan ada taraf 5% dan 1%, di mana yang digunakan menjadi F1-nya itu atau N1 itu menggunakan DB perlakuan. Nah, kemudian F2 atau N2-nya itu menggunakan DB galat ini. Nah, didapatkan hasil sekian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, jika lebih besar dari F tabel 5% diberi bintang 1 seperti ini. Ini berarti artinya ini signifikan pada taraf 5%. Kemudian kita hitung CV-nya. CV sama dengan akar galat, KT galat per rataan total. Nah, ini dikali 100% hasilnya sekian. 6,46%. Nah, kesimpulan yang didapatkan, karena F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 5%, maka HI diterima. Artinya minimal ada satu perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum babi yang mempengaruhi PBBH dari babi peranakan VDL. Karena hasilnya signifikan, kemudian kita uji menggunakan uji Duncan. Nah, perlakuannya kita urutkan dengan hasil rataan yang paling besar ke terkecil. Bisa saja ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, tapi di sini kami menggunakan urutan terbesar ke terkecil. Nah, nilai RP dengan DB galat
16 pada taraf nyata 5% dari suatu data sebagai berikut. Ini bisa kita lihat di tabel yang ada di diktat. SD sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat ini merupakan kata galat per R. R itu ulangan. Jadi ada 5, hasilnya sekian. Kemudian kita hitung dengan rumus R besar P besar sama dengan dalam kurung RP kalikan SD ini. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Ini juga sama. Kemudian kita kurangkan. Jika hasilnya lebih besar, jika hasilnya sama dengan atau lebih ini ya. Jadi lebih kecil begitu yang dikurangkan ini kita begini di strip seperti ini. Nah, di sini kita kurangkan ini dengan ini dengan ini seperti ini. Jika hasilnya ini lebih besar dari R besar P besar, maka nanti kita beri bintang 1. Nah, di sini harusnya ini yang urutan bawah ini kita beri bintang ya, teman-teman. Ini jadi yang urutan bawah ini ada bintangnya. Nah, kemudian kita buat garis seperti ini. Ini A akan di sini. Jadi semuanya dicoret gini. Kemudian ini di sini. Nah, di sini kan pokoknya nggak ada bintangnya itu kita garis gitu. Nah, kesimpulan yang didapatkan P1 berbeda nyata dengan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan P2 dan P3. P2 berbeda nyata dengan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P3. P3 berbeda nyata dengan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2. P4 berbeda nyata dengan P1, P2, P3, maksud saya P1, P2, dan P3. Oke, sekian